Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita melihat di media sosial maupun di media massa adanya pelanggaran terhadap penggunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Misalnya seperti ini dan ini. Tentunya kita sebagai masyarakat tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi dari waktu ke waktu. Kasusnya bertambah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat yang mana dapat melakukan evaluasi atau memonitoring pelaksanaan dana BOS sebuah sekolah, kita perlu mengetahui larangan-larangan apa sih yang terdapat di dalam penggunaan dana BOS. Dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020, pasal 12 disebutkan bahwasannya tim BOS sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS untuk beberapa hal. Yang pertama yakni disimpan dengan maksud digunakan, misalnya untuk menabung di suatu bank atau didepositokan lalu supaya memperoleh bunga, itu nggak boleh. Yang kedua, dipinjamkan kepada pihak lain. Yang ketiga, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Yang keempat, untuk menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan atau PPDB online. Yang kelima, yakni membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Yang keenam, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Yang ketujuh, yakni membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi, yang mana itu tidak menjadi inventaris sekolah. Yang kedelapan, digunakan untuk pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Yang kesembilan, yakni membangun gedung atau ruangan baru. Yang kesepuluh, untuk membeli saham. Jadi ketika sekolah itu memperoleh dana BOS, maka tidak boleh untuk membeli saham atau berinvestasi di pasar modal. Yang berikutnya yakni membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS reguler atau perpajakan program BOS reguler yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan atau Kementerian. Kemudian dana BOS dilarang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau sumber lainnya. Kemudian yang terakhir, tim BOS sekolah dilarang menggunakan dana BOS untuk bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Itu tadi dari sudut pandang tim BOS sekolah. Selanjutnya dari sudut pandang tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten atau kota, tidak boleh menggunakan dana BOS untuk pertama, melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah. Yang kedua, melakukan pemaksaan pembelian barang dan atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS reguler. Yang ketiga, mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS reguler. Dan atau yang keempat, bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian buku, pengadaan buku, dan atau barang melalui dana BOS reguler. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai larangan-larangan penggunaan dana BOS. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.